Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang terus-menerus memberikan kita nikmat dalam kehidupan ini. Nikmat bisa beramal soleh hingga malam ini, bertepatan dengan 17 Zulhijjah 1441 Hijriah, menjelang kita memasuki tahun baru Islam 1442 Hijriah. Kita berdoa semoga malam ini bukanlah malam terakhir kita beramal soleh. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita. Masih ada kesempatan untuk bertemu orang-orang baik. Dan semoga kelak Allah tempatkan kita bersama di tempat yang paling baik yang kita rindukan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Data orang miskin di Indonesia tahun 92 itu jumlahnya sampai 20 jutaan. Ketika krisis moneter tahun 97, angkanya bertambah, kenaikannya lebih daripada 50%. Kalau didata kembali di tahun 2020 ini, di saat COVID-19 pandemi corona ini, mungkin jumlah kemiskinan itu bukan berkurang tapi bertambah. Kita berdoa dalam zikir pagi kita, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, jauhkan kami dari kefakiran, ya, dari kekufuran itu. Saya tidak terlalu pasti yang jelas berapa jumlah orang miskin di tanah air kita. Tapi kalau berinteraksi dengan masyarakat, baru-baru ini menjelang mengisi kajian subuh, seorang anak muda menghampiri saya. Dia mengatakan, Ustadz, bisa saya pinjam uang? Besok saya bayar, karena besok baru saya gajian. Tapi saya tidak punya uang cash. Coba saya periksa dulu di rekening yang ada. Sekarang ada namanya internet atau mobile banking. Syukur waktu diperiksa seperti di ATM tidak muncul, maaf saldo Anda tidak mencukupi. Alhamdulillah waktu itu ada izin Allah, lalu saya transfer. Dia mengucapkan terima kasih, tapi sebelum berpisah dia mengatakan, ini pinjaman atau bantuan saja. Ujung-ujungnya minta. Syukur karena Allah beri kita peluang untuk jihad mali, jihad harta. Karena jihad harta ini duluan daripada jihad jiwa. Berulang kali di dalam Quran surah At-Taubah, wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ada orang jihadnya di parlemen, jihad siasi seperti Kiai Haji Agus Salim, Muhammad Nasir,
tapi ada yang jihad harta. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, tidak selamanya orang miskin itu hina. Tapi kalau disuruh memilih, Ustadz Abu Zaro ini, pilih mana? Kaya dermawan kah atau miskin yang sombong? Nah, cobalah jemaah pilih itu. Kaya dermawan atau miskin sombong? Kok enggak ada yang jawab, Pak? Jawab enggak bayar. Menjawab saja gratis. Kaya dermawan apa miskin sombong, Pak? Nampaknya takut jadi orang kaya. Ya. Nanti diminta 17-an Agustus. Tapi sekarang kan enggak ada, ini peraturan pemerintah, tidak ada ya perayaan 17 Agustus. Kita pilih kaya dermawan. Kaya dan banyak gaya itu dua hal yang berbeda. Kalau saya mungkin masih banyak gaya. Saya kemari pakai mobil Pajero misalnya. Mobil Pajero warna putih. Mobil ini saya cicil setiap bulan 9 juta. Sebagai guru gaji saya 4 juta. Cicilan 9 juta. Saya kaya apa banyak gaya, Pak? Hah? Banyak gaya. Dulu ketika pandemi kita masih berpikir seperti itu. Sekarang enggak lagi. Kita luruskan orientasi hidup kita. Ya, silakan Bapak kaya sekaya-kayanya, tapi sederhanalah. Ya, orientasi kita akhirat. Mana ada orang yang miskin kemudian mampu berdonasi sebagaimana Utsman bin Affan. Hijaz waktu itu tidak Covid, tidak corona, tapi paceklik luar biasa. Ini disebut dengan kemiskinan natural. Jadi mungkin curah hujannya tak banyak, gagal panen seperti tahun Ramadan. Utsman kaya sederhana. Saya ulangi, Utsman kaya sederhana, maka tegaklah peradaban Islam di masa beliau sampai di masa berikutnya, ya. Umar bin Abdul Aziz. Apa yang diberikan Utsman, saya kepingin juga, Pak. Saya rasa ayah bunda sama cita-citanya. Ketika Hijaz paceklik, Utsman bin Affan berdonasi lebih kurang 500 ton gandum di masa itu. Coba Bapak angkat tangan, siapa di masa Covid ini yang memberikan masjid ini sebagai lumbung pangan masyarakat, mendonasikan beras 500 ton. Masjid hanya fungsi ibadah. Sudah kehilangan masjid sebagai fungsi sosial. Bagaimana kita bicara tentang peradaban Islam? Karena masjid tidak berfungsi optimal, hanya untuk sholat saja. Lalu di sekitar masjid orang tetap miskin, nggak bisa makan. Sementara kita tahu kehadiran Islam itu menjadikan kita makhluk sosial. Saya nggak setuju, Pak. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat meneruskan risalah dakwah ini sampai ke kita, menjadikan kita makhluk individual, kita enggak setuju. Berjemaah saja ditunjukkan kita sudah menjadi makhluk sosial. Hanya 2 saja. Bu, kalau kita menolong, kalau enggak ditolong. Boleh jadi lebih banyak kita ditolong sampai nanti penyelenggaraan jenazah kita. Nah, itu ajaran Islam. Jadi kalau berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia ini, maka Islam telah mengajarkan kita dengan aspek ekonomi yang luar biasa. Ada zakat, ada infak, ada sedekah, dan ada wakaf. Lalu terwujudlah peradaban itu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dari data kemiskinan itu kira-kira Islam bisa enggak menjadi solusi, ya,
Karena ukuran tegaknya peradaban Islam itu, Pak, bukan hanya kemudian kepemimpinan sebagaimana di Andalusia oleh Tariq bin Ziyad, ya, dikenal dengan Al-Andalus itu. Kemudian ada Salahuddin Al-Ayyubi yang ada di Mesir itu, ya. Sampailah Islam masuk ke Nusantara Indonesia ini, melainkan dengan instrumen yang disebut dengan wakaf. Tapi wakaf ini tidak sepopuler orang umroh. Wakaf ini tidak sepopuler kita kemudian haji, ya Pak. Padahal wakaf ini sangat menarik sekali. Kita nggak tahu, Pak, benar-benar yang positif corona itu sampai sekarang diisolasi, nggak tahu kita di Kecamatan Tampan ini apakah jumlahnya bertambah atau berkurang. Bisa saja kematian itu karena corona atau bukan karena corona, tapi akhir perjalanan seseorang pasti kematian. Guru dari rumah ke sekolah, balik ke rumah lagi dari sekolah, rumah, sekolah, sekolah, rumah. Dia bilang akhir perjalanannya di rumah. Salah. Akhir perjalanannya pasti kematian. Pedagang dari rumah ke pasar, pasar kembali ke rumah. Begitu hari-hari. Tapi akhir perjalanan pedagang ini adalah kematian. Saya percaya ayah bunda yang ada di sini, siapapun kita, nyawa kita boleh berhenti, tapi pahala kita terus akan mengalir. Setuju, Pak? Ya. Kira-kira amalan apa itu? Wakaf, Pak. Wakaf itu kan berat gitu. Lantanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Berat ini, kamu tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menyedekahkan, menginfakkan, infak jariah, sedekah jariah. Karena berpindah kepemilikan kita kepada siapa? Milik Allah. Ya, Pak. Milik kita berpindah kepada milik. Bapak punya rumah petak, lalu satunya diberikan ke Masjid Muhajirin, maka berpindahlah rumah Bapak itu dari milik Bapak kepada nazir wakaf Masjid Muhajirin, tapi sejatinya yang memiliki itu adalah Allah. Masjid ini rumah Allah. Ka'bah itu dulu ada pertemuan, Pak, ulama yang ada di Saudi, lalu berapa ulama lagi yang ada di Timur Tengah mengatakan setuju tidak setuju. Kalau saya setuju, Bapak Ibu nggak setuju juga nggak ada paksaan. Batu disebut dengan hajar, kalau disusun disebut dengan hijir, hijir Ismail. Kami sama Ustaz Abu Zaroh dulu membawa jemaah umroh lebih kurang 2 tahun yang lalu, tawaf di Ka'bah. Salat kita di Muhajirin, kiblatnya kemana, Pak? Ke Israel apa ke Ka'bah? Ke Ka'bah. Tidak mungkin ke Israel, Zionis. Fawali wajhaka satarul masjidil haram. Apa yang menjadi pertanyaan? Benarkah Ka'bah itu wakafnya Nabi Ibrahim dan keluarganya? Karena mereka yang menyusun, mereka yang terus membangunnya, lalu diwakafkanlah kepada seluruh manusia, khususnya yang beriman, yang disebut dengan Baitullah. Betul, Pak? Setuju enggak Bapak Ka'bah itu wakafnya Nabi Ibrahim? Kalau enggak setuju enggak ada paksaan, tapi ini ijtihad ulama yang ada di Arab Saudi. Bahkan Ka'bah itu pun adalah wakafnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin kita baru Idul Adha, pengorbanan, ya. Rasanya mustahil belati yang tajam itu tidak melukai leher Ismail. Rasanya mustahil api yang besar yang dibakar oleh Namrud kepada tubuhnya Ibrahim itu yang tidak membakar Ibrahim. Nggak ada yang mustahil kalau kita dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Rasanya mustahil itu ya Musa bisa membelah lautan. Nggak mustahil, Pak, karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang hilang kedekatannya dengan Allah
dengan sedikit harta yang Allah titipkan, itu secuil Pak. Nggak ada apa-apanya dengan kekayaan Allah. Berat kita untuk mengeluarkan harta itu. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu. Apa yang digarisbawahi? Kalau ada yang di PHK hari ini, kalau ada yang dirumahkan, kalau ada yang kemudian tokonya, kedainya tutup hari ini, tolong direnungkan. Boleh jadi ini muhasabah kita bersama yang selama ini bangga dengan ikhtiar kita, sama dengan kor barangkali kita bangga dengan ikhtiar. Apa yang digarisbawahi? Allah itu bukan hanya kaya, tapi Allah mengkayakan. Setuju Pak? Allah itu bukan hanya kaya, tapi mengkayakan. Jadi kalau ada bapak yang sehat, masih bisa makan, itu kan seolah-olah dunia ini milik kita. Dan Allah itu memberikan kekayaan dan kecukupan. Wa annahu wa a'na wa akhna. Nah, orang yang beriman, yang dekat dengan Allah, insya Allah Pak, mudah-mudahan yang sempit menjadi lapang, yang jauh menjadi dekat. Tapi kita mesti yakin kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yakinnya Ibrahim, Ismail, kemudian Musa, ya, dan para sahabat yang mulia. Nah, Bapak dan Ibu, ketika saya menyampaikan tentang syiar wakaf, tadi sudah saya sampaikan tidak ada satupun peradaban Islam ini tumbuh yang melainkan dengan instrumen wakaf ini. Itu menjadi bukti sampai ke Nusantara ini. Wallahu alam, kita ikut berapa kali seminar tentang wakaf ini. Kata narasumbernya, Monas itu sebagian dana yang masuk adalah dana umat dengan instrumen wakaf, bukan zakat Pak. Kalau zakat itu harta tertentu yang dikeluarkan pada waktu tertentu untuk kelompok tertentu. Dan saya ulangi, dan tidak semua orang bisa berzakat. Gitu. Kalau wakaf semua kita bisa. Apalagi sekarang sudah ada ijtihad ulama, ya. Bahkan keluar fatwanya dari Majelis Ulama Indonesia, boleh berwakaf uang. Wakaf melalui uang. Kita kumpulkan uang kita, lalu berdirilah masjid ini. Kita kumpulkan uang kita, berdirilah Gelora Bung Karno. Sebagian masuk dana wakaf ke sana. Yang ketiga, gedung MPR DPR. Kabarnya yang masuk sebagian juga adalah dana wakaf itu. Berarti orang yang sudah meninggal dunia, selama Monas berdiri, selama Gelora Bung Karno dimanfaatkan untuk olahraga maupun kegiatan kenegaraan dan seterusnya, atau selama itu orang berjihad siasi di parlemen, maka yang telah berdonasi insya Allah menetes, mengalir pahalanya. Iza matal insan in qata'an amaluhu ila min salasin. Kalaulah kemudian tiga yang terus mengalir ketika manusia meninggal dunia ini, dimulai dari anak yang soleh, wa walidin soleh. Maaf ini Pak, mungkin ada jemaah kita, saudara kita yang sudah menikah tapi tak punya anak, maka tak mendapatkan pahala yang terus mengalir ini. Mungkin juga dia akan mengadopsi anak. Ilmu yang bermanfaat, tidak semua juga orang menjadi dosen dan guru, tapi hebatnya tanpa hisab nisab, tanpa haul, tanpa jumlah tertentu. Dan hebatnya lagi, kenapa disebut peradaban Islam? Karena di masa Umar bin Abdul Aziz itu nggak ada orang miskin Pak, ya. Kenapa? Karena instrumennya benar-benar diberdayakan untuk masyarakat. Karena manfaat wakaf yang disebut mauquf alaih tidak tertutup kemungkinan dari 8 asbab itu saya. Ini boleh saya tanya ini Pak, jemaah di sini ada yang belum menikah Pak? Bapak jangan ngaku-ngaku belum. Ketahuan dari wajahnya. Yang saya tanya itu yang betul-betul belum. Pertanyaan saya, tolong dibantu jawab. Masjid Muhajirin menerima aset wakaf produktif. Jadi lupakan wakaf ini hanya tanah kuburan, hanya bangunan, hanya tanah,
hanya benda-benda yang tidak bergerak. Misalnya ya Pak, Masjid Muhajirin membentuk lembaga nazir wakaf Muhajirin, kemudian menerima wakaf uang daripada jemaah. Lalu uang itu terkumpul tak banyak Pak, tak banyak. Katakanlah jemaah Jumat di sini setiap Jumat ada 1000 orang. Kalau ngelihat ukuran masjidnya mungkin lebih 1000. Lalu berniat pengumuman hari itu ada rumah yang akan dijual di sebelah Masjid Muhajirin. Lalu silahkan berdonasi. Pukul rata sajalah 10.000 satu jemaah. 10.000 kali 1.000 berapa Pak? 10 juta. Setiap Jumat 10 juta. Setiap Jumat 10 juta. Kalikan berapa Jumat dalam setahun. Terbeli kita rumah mewah itu. Lalu rumah itu menjadi aset umat dan kepemilikannya milik pengurus atau milik Allah Pak? Milik Allah. Itu mesti dijaga. Itu mesti dipertahankan karena dia milik Allah. Bapak yang berdonasi Jumat 10.000 tadi, kalau meninggal dunia, ini amalan orang cerdas Pak. Orang cerdas. Qiyamul Lail, Lailatul Qadar Ramadan kemarin rasanya nggak dapat karena kita nggak kumpul di masjid. Diganti itikafnya di rumah. Yang mampu menandingi Lailatul Qadar itu adalah wakaf diantaranya, ya, karena dia akan terus mengalir pahalanya. Nah, ketika kita meninggal dunia, walaupun 10.000, yakinlah pahalanya terus akan mengalir. Pertanyaan saya, uang sewa rumah tadi boleh enggak Pak dibantu kepada misalnya garim yang tinggal di masjid atau guru ngaji MDA anak kita, kalau dia mau menikah kemudian kita bantu biaya pernikahannya. Boleh apa enggak boleh Pak? Ini dana wakaf, tidak zakat. Kalau zakat untuk 8 asnaf. Kalau wakaf fleksibel. Saya ulangi ya Pak, fleksibel. Buktinya mana? Kalau ada orang berangkat ke Baitullah, ini saya ulang-ulang kisah ini karena dia kisah nyata. Selama ini kita tahu Sumur Bairuha jadi hotel di Arab Saudi itu, Mekah. Sehingga pengalir terus pahalanya buat Utsman untuk memberikan beasiswa untuk anak-anak yang sekolah. Kalau Utsman terlalu jauh, yang dekat dulu dari kita, orang Aceh hijrah. Kan kita taunya Ahmad Khatib Minangkabawi, gurunya Abu Salim. Tapi ada satu Pak, namanya Habib Buga. Berasal dari Aceh, tinggal di Arab Saudi. Sudah pernah dengar? Setiap jemaah Aceh yang berangkat haji mendapatkan uang saku 4 juta lebih kurang. Pernah dengar Pak? Ya, sudah tahun ke-14. Pertanyaan saya, uang yang mereka terima uang zakat apa uang wakaf Pak? Manfaat wakaf dari hotel yang menghasilkan, namanya wakaf produktif. Hitung saja kamarnya satu malam itu berapa itu. Kalau 1 juta per kamar, apalagi musim haji. Kalau ada 1000 kamar, pantasan jemaah Aceh karena ini adalah ikrar wakaf. Beda zakat Pak. Kalau zakat orang bayar ke Masjid Muhajirin langsung disalurkan boleh. Tapi ini nggak boleh. Pokoknya harus ditahan dulu. Ya, jadi dia penginapan hotel yang ada di Mekah. Setelah menghasilkan sama persis wakafnya Umar bin Khattab tanah Khaybar. Lalu Utsman bin Affan juga wakafnya yang ada di Madinah. Bahkan Nabi SAW ada 7 kebun yang dia wakafkan. Kita kebun kita nggak tahu lagi di mana surat tanahnya. Padahal kita mau meninggal dunia. Kita punya ruko di mana-mana, tapi kosong 10 tahun lamanya. Ini sudah corona Pak, dan tahu kapan ini berakhir. Tapi kita masih mengumpulkan harta itu juga. Menurut saya itu mengerikan. Karena hanya berbalut dengan kain kafan saja. Saya heran itu kenapa ada orang punya rumah nggak dimanfaatkan. Kan ada masuk ke dalamnya wakaf berjangka tempori, nggak perlu Bapak bagikan ke Masjid Muhajirin ini, cukup berjangka, namanya wakaf berjangka dan sudah diatur oleh Undang-Undang Badan Wakaf Indonesia, oleh pemerintah. Ini boleh, insya Allah mengalir juga pahalanya, menetesnya mungkin 10 tahun perbandingan di alam barzah itu. Lebih baik Pak pinjamkan ke masjid 10 tahun, lalu sewanya untuk biaya listrik masjid. Diikrarkan hasil sewa ini untuk listrik masjid.
nggak boleh untuk yang lain. Itulah bedanya wakaf. Diikrarkan dia, namanya ikrar wakaf. Maka masjid punya pengurus namanya amil wakaf ini atau nazir, harus melaksanakan amanah ini, Pak. Beda wakaf itu. Ini betul-betul solusi kalau kita mau tegaknya kembali peradaban Islam. Gimana kalau kita bicara peradaban Islam, sementara ujian-ujian ke depan kita mungkin lebih berat. Kalau saya masukkan variabel 3 ini, boleh setuju juga boleh enggak, Pak. Ya. Kalau menambahkan sudah jelas faktor keimanan. Yang menolak orang tetap istiqomah menerima ajaran Islam, yang pertama adalah kebodohan, yang dekat dengan kemiskinan. Yang kedua adalah kesombongan. Setuju enggak, Pak? Dua hal inilah yang menolak Islam. Hati-hati dengan kemiskinan itu. Abu Umamah miskin karena berhutang, Nabi berikan doa, Pak. Tapi Nabi selipkan doa agar gak malas. Jadi seharusnya di Covid ini kita gak tambah malas, Pak. Bukankah Hajar ketika kekeringan air itu bukan bertambah malas, tapi bergerak, terus bergerak untuk mencari sumber air itu. Tapi Allah menunjukkan kebesarannya lewat kaki Ismail, bukan yang bergerak ini. Tugas kita hanya berikhtiar. Doanya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min qalabati daini wa khurija. Ini lagi ngapain gitu? Ya, sedih. Abu Umamah, iya ya Rasul, saya berhutang. Sekarang nih, Pak, ya maaf ini, hutang kita ini bertambah. Ini bukan konteks negara, pribadi dulu. Pengeluaran mungkin tambah banyak, obatlah untuk kesehatan, tapi penghasilan tak seperti dulu lagi. Ya. Nah, maka saya berharap yang pertama poinnya, peradaban Islam itu seluruhnya, Pak, ya. Ya, di mana-mana sampai ke Nusantara ini itu tegak, melainkan karena wakaf yang kita maksudkan pada malam hari ini. Yang kedua, kita harus sadar bahwasanya kita akan meninggal dunia, maka ada amalan yang paling hebat yang disebut dengan sedekatin jariyah. Nah, sedekah itu tidak mengurangi harta, Ustaz, ya. Mamin mal. Jadi dia tidak mengurangi harta itu. Sedekah itu akan terus ya bertambah kalau kita ikhlas, apalagi sedekah subuh. Yang ketiga, intinya bahwasanya wakaf inilah yang solusi yang betul-betul, Pak, solutif ketika ya saat ini masyarakat kita secara umum kalau ingin keluar dari persoalan yang ada, maka kembalilah kepada instrumen keuangan Islam, bukan hanya zakat. Ya, potensi zakat ini besar, tapi lebih besar yang menerima zakat. Kenapa pertanyaan demikian? Karena yang berzakat tidak terlalu banyak. Ini maaf, Pak, kalau ada konversi, kalau ada pertemuan, maksud saya di Asia saja, jangankan internasional, di Asia ada Malaysia, ada Brunei, ada Indonesia, maka penghimpunan yang paling rendah, maaf, nggak tahu kalau sekarang, ya, penghimpunan zakat yang paling rendah di Asia ini yakni adalah Indonesia. Bagaimana mungkin bisa rendah, Pak? Padahal dia adalah mayoritas muslim. Karena ini sering kemudian orang mencari ilat, celah agar nggak mengeluarkan zakat. Saya memang punya sawit, Pak, 300 hektar misalnya, kata seseorang, tapi di masa Rasulullah nggak ada zakat sawit. Coba Bapak bayangkan, dia nggak setuju dengan kias, karena bagi dia zakat itu hanya gandum saja. Ini berbahaya. Ini tasawur, cara pandang kita ini. Ya, ini bahaya ini, Pak. Bahaya menurut saya. Ya. Saya memang seorang dokter, gaji saya sehari dengan praktek itu bisa 10 juta. Bapak setuju mana, Pak? Dokter ketika praktek menetapkan tarif atau bayar seikhlasnya? Saya minumlah dulu ya. Silakan Bapak jawab.
Bapak dan Ibu, karena kalau akad jual beli kalau nggak ada harga katanya goror Pak. Ini doa jemaah 17 nanti kita running membuka Ampera Multazam. Lokasi di ini yang baru kita bisa berikan Pak. Saya pun ya hanya bantu-bantu saja. Ampera Multazam di Sarang Kepiting HR Subrantas. Kalau bisa Bapak datang, siapa cepat insya Allah belum habis. Orang komplain Pak, ketika saya mau berbuat baik ini orang komplain. Saya buat hashtagnya begini, Ampera Multazam, insya Allah buka opening 17 Agustus. Kemerdekaan kan, kita bicara kemerdekaan tapi masyarakat kita ada yang nggak makan gara-gara COVID ini. Hashtagnya adalah nikmati makanan halalnya, bayar seikhlasnya, raih berkahnya. Banyak yang setuju Pak. Ada rumah makan yang bayar seikhlasnya. Tapi saya dikomplain juga. Masuk ke WA saya. Ini muamalah atau sedekah? Karena kalau yang bayar-bayar seikhlasnya itu goror, nggak ada kejelasannya. Oh betul juga. Kita analisa, oh iya dalam rukun jual beli ya, dalam rukun al-bai itu mesti ada harga yang terang gitu. Tapi setelah kita analisa, ya Pak ya, dengan konsumen kita tidak menyebutnya adalah transaksi bisnis, tapi transaksi sosial. Teman-teman yang bergabung dengan syirkah yang saya sebut dengan sahabat syirkah ini, kumpul uang 1.500.000, kalau ada 9 orang, yang ke-10 adalah Allah. Kenapa yang ke-10 adalah Allah? Kalau suatu saat menguntungkan dari rumah makan itu, kita belum boleh bagi kecuali mendapatkan, keluarkan dulu untuk mitra yang ke-10. Meniru Salah Atiyah yang ada di Mesir. Sudah dengar ceritanya Pak ya? Dia sudah meninggal tapi yang menyolatkan dia hampir jutaan orang karena dia membangun sesuatu yang bermanfaat. Nah saya dikomplain orang karena nggak ada harganya gitu. Tapi saya bilang dengan konsumen akadnya adalah transaksi sosial. Bayar atau disebut kalau nggak mau bayar infak seikhlasnya. Jadi ini suka membantu. Kalau keinginan saya nih Pak, keinginan teman-teman, kita punya rumah makan seperti, coba Bapak sebutkan mereknya apa? Pagi sore, Kota Buana, Sederhana, Pak Nurdin. Nah, saya contoh lah itu. Tapi Bapak Ibu setuju enggak kita buat rumah makan yang begitu tapi gratis masyarakat makan itu? Setuju Pak? Semangat betul yang sebelah kanan. Belum makan nampaknya. Tapi nggak mungkin. Siapa yang mau berkorban itu? Uang dapurnya kan banyak, beli bahan bakunya. Siapa yang mau gaji karyawannya? Minimal kita buatlah dulu, ya, bayar seikhlasnya. Ulang pertanyaan saya. Bapak maunya apa? Dokter itu menetapkan tarif atau bayar seikhlasnya? Salah nggak dokter itu? Enggak salah. Ada dokter di Medan Pak, guru besar, berkah anak-anaknya jadi dokter semuanya. Itu masyarakat bayar seikhlasnya. Ada yang bawa sayur, kelapa, ikan, gak marah dia. Dia tetap mengobatinya karena bayar seikhlasnya. Itu kan bentuk kontribusi kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, nafi'un li ghairi, bermanfaat bagi orang lain. Bayar seikhlasnya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kalaupun ada dokter yang pasang tarif, kita nggak salah. Yang salah itu kalau dia nggak mengeluarkan zakatnya. Karena ada dokter yang satu hari 10 juta. Kalau sebulan kalikan saja. Tapi dia beranggapan juga hal yang sama. Nggak ada itu zakat penghasilan walaupun gaji saya besar. Kita nggak setuju begini Pak. Ya, masa giliran petani yang ada di sawah itu penghasilannya lebih kecil dari dokter, keluar zakatnya. Makanya kita ini kan profesinya nggak ada yang sama, betul Pak ya? Ada yang advokat, ada yang dosen, ada yang dokter, ada yang petani, ada yang peternak dan seterusnya. Tapi tolonglah berpikir yang baik. Di saat COVID ini, keluarkanlah harta yang memang itu bukan hak kita. Hati-hati loh Pak. Nanti Allah minta dengan caranya kita. Ya, dicuri orang dan seterusnya, sakit yang mengakibatkan biaya besar. Tapi kan tidak semua orang bisa berzakat. Tapi semua orang bisa berwakaf. Setelah saya sampaikan ini, Bapak boleh pilih berwakaf atau enggak berwakaf. Tapi setelah saya sampaikan ini,
tidak ada alasan tanpa kecuali bapak tidak berwakaf. Saya tak ada tanah Pak Ustadz, nggak bisa wakaf kuburan. Itu dulu mindsetnya wakaf khair. Saya tidak ada bangunan untuk saya wakafkan. Itu dulu. Sekarang ada wakaf melalui uang atau wakaf uang, cash wakaf namanya, cash wakaf. Dan semua kita pegang uang. Kecuali maghrib ini mungkin tidak semuanya pegang uang. Yang pakai sarung nampaknya tidak bawa uang nih Pak. Ya, sengaja nampaknya. Ini Ustadz Yudi nyinggung-nyinggung wakaf, jangan bawa uang nanti. Bahaya ini. Orang miskin bisa berwakaf, kan nggak ada nisabnya, nggak ada haulnya, dan bisa kembali ke orang miskin itu. Baik, saya kasih ilustrasi. Hebat orang miskin bisa berwakaf, walaupun Rp1.000. Boleh saya kasih contoh Pak ya? Boleh ya? Boleh, ilustrasi. Di Riau ini ada 7 populasi di Riau, ya Pak, 7. Yang sadar dia akan meraih nanti pahala 1 juta orang saja. 1 juta itu masuk itu Pak, Kecamatan Tampan, ya. Ini kelurahan apa namanya Pak? Tuah Karya, ya. Ini kalau saya lihat wajah-wajah bapak di sini, insya Allah wajah-wajah orang soleh. Tapi satu-satu ada juga yang galau nampaknya. Ya. Insya Allah kita bersaudara di dunia, bersama di surga ya Pak. Ya. Masuk Tuah Karya, Selang Munggu, Sidomulyo Barat, masuk. Ya. Riau lah yang sadar 1 juta. Tolong kalikan Pak. Kalau 1 juta dikali Rp1.000 berapa nilainya? Pak Haji bisa bantu saya? Pak Aziz dari Bang Muamalat dulu 1M kata Pak Aziz. Rp1.000 loh Pak. Rasanya nggak ada orang hari ini nggak pegang uang 1.000. Walaupun orang malas megang uang sekarang gitu. Dianggap itu menjadi wadah penyaluran COVID gitu. Saya setuju Bapak nggak usah simpan uang karena nilainya akan turun. Tapi ada yang satu anti inflasi ya. Apa namanya tuh? Emas ya. Nah, pegang emas sekarang jauh lebih menguntungkan. Bapak sudah tahu harga emas sekarang berapa? Oh, Masya Allah Pak, mendaki terus harganya Pak. Ya, kalau uang yang Bapak tabung di deposito itu, Bapak tak lihat, tak raba, tiba-tiba mati kita. Belum sempat kita wakafkan itu. Yang di rekening Pak Haji itu enggak Bapak lihat tuh Pak, enggak Bapak pegang, hanya dilihat-lihat aja angkanya. Kalau resesi hati-hati Pak. Boleh jadi mencairkannya tidak mudah itu. Karena yang dijamin pemerintah itu kan 2M ya, kalau saya nggak salah. Siapa yang suruh tabung 40 miliar? Tapi ini kita berharap nggak seperti itu. Udah habis Pak. Nampaknya bersambung nampaknya. Nah, penutup aja Pak. Yakin tidak Bapak wakaf itu kembali ke Bapak? Yakin tidak Bu? Saya kasih contoh. Jadi 1 juta dikali 1.000 berapa Pak? 1 miliar. 1 miliar loh Pak. Ya, banyak itu. Kalau kita buat pabrik masker dan kita nggak tahu kapan berakhir COVID ini. Berdiri pabrik masker dengan aset umat tadi, lalu menguntungkan hasil daripada penjualan masker ini memang teori, prakteknya susah. Sampai benar-benar pemerintah menetapkan badan yang amanah, profesional seharusnya. Maka hasilnya itu bisa untuk subsidi rumah sakit, untuk sekolah dan seterusnya. Tapi 2 hal ini kadang-kadang menjadi bisnis juga, sehingga semakin memberatkan masyarakat kita di tengah-tengah COVID-19 ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena waktu telah berakhir, suatu saat kita kembali mengkaji tentang urgensi wakaf ini, dan mudah-mudahan Bapak semakin sadar ajaran Islamlah yang mengeluarkan permasalahan dalam kehidupan ini. Di antaranya kemiskinan yang kita bahas, salah satunya jalan keluarnya adalah dari instrumen keuangan Islam yang disebut wakaf. Wakaf bukan hanya untuk masjid, wakaf bukan hanya untuk pesantren, sekolah, panti asuhan, tapi wakaf juga membantu masyarakat dalam aspek ekonomi itu. Nah, mudah-mudahan Masjid Muhajirin punya aset wakaf nanti
yang bisa menghasilkan untuk lumbung pangan masyarakat, untuk pengobatan masyarakat, pendidikan, untuk membantu modal masyarakat yang disebut dengan wakaf ya mustarok. Bagi hasil dari dana wakaf itu, kalau menguntungkan silahkan bagi, kalau rugi harus diganti. Karena wakaf itu siap untung tapi tidak siap rugi. Nah, mudah-mudahan potensi yang banyak ini bisa kembali ya terkumpul dengan baik dengan wakaf yang kita syiarkan terus di khutbah Jumat, di kajian-kajian yang ada di tanah air kita ini. Terima kasih, lebih dan kurang saya minta maaf. Saya berdoa semoga Bapak Ibu Allah mudahkan rezekinya. Semoga kita semua sebelum wafat Allah berikan kesempatan kita berwakaf. Afaminkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.